Halo Sobat TIK, anak-anak SMK Negeri Situmaja yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kita lanjutkan kembali praktek membuat aplikasi nilai menggunakan Java NetBeans. Pada part 1 dan 2 ya, 1 dan 2 kita sudah membuat database dengan nama DB nilai, kemudian tabel admin dan tabel guru. Karena aplikasi nilai ini membutuhkan beberapa tabel lagi, maka kita lanjutkan dengan menambahkan tabel-tabel lain yang dibutuhkan. Tabel yang dibutuhkan selanjutnya yaitu tabel siswa. Ya. Tentunya kalian masih ingat caranya, yaitu tinggal klik tombol new ya pada DB nilai. Sini ada DB nilai, kemudian klik new. Kemudian pada tabel name masukkan nama tabelnya, yaitu boleh ditulis secara lengkap atau disingkat ya. Bapak biar sama dengan nama tabel sebelumnya, Bapak singkat tbl_siswa. Kemudian untuk kolom pertama pada tabel siswa ini yaitu ID siswa. Ini sebagai penomoran otomatis ya. Sama seperti langkah sebelumnya, pada kotak checklist AI-nya ini kita checklist. Jadi dia menjadi primary indeksnya. Kemudian kolom kedua yaitu NIS. NIS ini tipenya integer. Kemudian kolom ketiga nama. Nama ini varchar dengan panjang 30, kemudian alamat dengan tipe varchar dan panjangnya 50. Kemudian kita butuh satu kolom lagi di bagian add. Di sini klik tombol go. Kita perlu jenis kelamin. Tipenya varchar dengan panjang 20. Nah, sampai di sini langsung kita klik tombol save. Nah, sekarang sudah ada 3 tabel yang ada pada database DB nilai, yaitu tabel guru dan tabel siswa. Untuk tabel guru di sini ada ID guru, kemudian NIP, nama guru, alamat dan jenis kelamin. Sedangkan pada tabel siswa di sini ada kolomnya itu ID siswa, NIS, nama, alamat dan jenis kelamin. Tabel-tabel yang berikutnya yaitu tabel mata pelajaran. Kita buat lagi dengan langkah yang sama. Itu klik tombol new, kemudian di bagian tabel name kita isi dengan nama TBL Mapel. Kemudian di kolomnya kita masukkan ID Mapel. Jadi setiap tabel akan memiliki ID, ya, selalu auto increment di sini. Lalu nama Mapel dengan tipe integer, panjangnya 30. Kemudian semester, ini untuk menampung semester keberapa mapel ini diajarkan. Selanjutnya jumlah jam, setiap minggunya mapel tersebut berapa jam diajarkan oleh guru. Selanjutnya kita butuh satu kolom lagi, bagian add ini kasih angka 1, kemudian klik go. Lalu di sini kita masukkan KD guru. Ini mengambil data guru, kode guru dari tabel guru ya. Dengan tipe integer, ini samakan tipenya dengan KD guru yang ada pada tabel guru ini. Selanjutnya klik tombol save.
Nah, kita buat lagi tabel yang berikutnya yang dibutuhkan, yaitu tabel PK ya. TBL PK ini singkatan dari program keahlian. Yang pertama ID PK dengan tipe integer dan auto increment. Selanjutnya nama program keahlian atau nama PK, kita singkat saja. Tipenya parchar dan panjangnya 30, 20 saja, atau ya 10 aja lah, nanti akan disingkat. Jadi cukup 2 kolom saja, yaitu ID PK dan nama PK ya untuk tabel PK ini. Nah, sini ada kelebihan 2 kotak, ini tidak apa-apa ya, langsung aja klik tombol save atau simpan. Nah, lanjut klik tombol new lagi untuk membuat tabel nilai. Kita butuh tabel nilai ya. Sama seperti sebelumnya, pada bagian tabel name kita ketikkan nama tabelnya dengan nama TBL nilai. Kemudian yang pertama kolom ID nilai, ini integer, kemudian auto increment. Kemudian kedua ini ID siswa ya, atau NIS untuk mencatat NIS siswa dengan tipe integer. Selanjutnya NIP yang berkaitan dengan guru nantinya. Selanjutnya ID PK. Kita lihat dulu di tabel guru ada ID guru ya. Kita bisa juga NIP nih. Kayak bisa ID guru atau NIP. Ini pakai NIP ya. Selanjutnya ID PK untuk merelasikan dengan tabel PK. Selanjutnya kita butuh 6 kolom lagi. Masukkan di kotak add ini 6, lalu go. Selanjutnya kita masukkan ID kelas. Selanjutnya ID mapel. Ini kita ganti saja menjadi ID guru. ID mapel. Kemudian UH ini untuk ulangan harian. Kemudian UTS. Kemudian PAS untuk ini PTS, penilaian tengah semester. Kemudian yang ini penilaian akhir semester, dan terakhir nilai akhir. Nah, setelah itu kita klik tombol save lagi sini. Nah, berarti ada satu tabel lagi yang kurang, yaitu tabel kelas. Sama seperti tadi ya, ketik TBL kelas untuk nama kelasnya, untuk nama tabel kelasnya. Lalu di sini ID kelas, tipenya integer, auto increment. Lalu nama kelas, tipenya parchar, panjangnya 20 lah. Oke, sudah cukup 2, ini kita klik tombol save. Nah, pada aplikasi penilaian ini kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah tabel, kecuali nanti dibutuhkan tabel yang lain, maka bisa dibuat menyusul. Oke, pada part video pembuatan tabel di PHP MyAdmin
sudah selesai. Selanjutnya kita beranjak ke materi pembuatan koneksi database di Java NetBeans ya, menggunakan NetBeans di video yang akan dibahas pada part berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.